ikhlas wal yaqin. Wa thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin. Wa thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina fid din, khususan ila arwah Sayyidi Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Skumpul Martapura wa Sayyidi Muhammad Syafi Hadami wa Sayyidi Muhajirin bin Amsar Ad-Dari wa Sayyidi Sabila Rasyad bin Asmali wa Sayyidi Saifuddin bin Amsir wa Sayyidi Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wal Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Sagab wa Ibni Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Sagab wal Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Sagab wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Adrami wa Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fid din. Wa thumma ila arwahi sadatina wa lisawna wa thumma ila arwahi amwatil hadirin wa thumma ila arwahi amwati sahibil bait, khususan ila ruhi almarhum Haji Muncahya bin Haji Musannif wa Haji Fatimah binti Haji Salim. Wa thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafa'amah bi anna Allah tagashana wa tagashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinu wal jannah min niyatil futuh wal manuh wal rusuh wal salah wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih wa ila hadratin nabil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Kita buka kitabnya kemarin lagi 15 ya, 15. Faidah yang ke-13 halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu anis syaikhil salihi Musa Dariri, tentang Syekh Saleh Musa Ad-Dariri, annahu rakiba marratan, bahwasannya beliau menaiki suatu kali markaban fil bahril malihi, kapal besar di lautan yang luas. Qala, beliau berkata, wa qamat alaina, dan tegaklah atas kami, rihun syadidun, angin yang besar. Rihun syadidun, angin taubat. Qalla man yanju minha minal gharabi, sedikitlah orang-orang yang selamat darinya dari tenggelam. Wadajjan nasu
dan berteriaklah manusia khaufan minal gharqi, lantaran takut dari tenggelam. Fagolabatni ainaya, maka tiba-tiba aku tertidur. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau berkata, Qul li ahlil markabi, katakan kepada semua penumpang kapal, yaquluna alfa marratin, mereka membaca sebanyak 1000 kali. Apa yang dibaca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina, boleh, tunajina, boleh. Boleh dibaca tunjina biha, boleh dibaca tunajina biha, boleh juga. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Qala fastaiqaztu, maka Syekh Saleh Musa Abdhir beliau berkata, fastaiqaztu, maka aku terbangun. Fa'a'lamtu ahlal markabi birru'ya, lalu aku menceritakan kepada penumpang kapal tersebut dengan mimpi itu. Fasallaina bihadhihi sighati kama birru'ya, maka kami membaca sholawat dengan sigat ini kama birru'ya, sebagaimana di dalam mimpi. Fafarrajallahu anna, maka Allah membebaskan atas segala macam bencana-bencana yang menimpa kami. Fafarrajallahu anna, maka Allah membebaskan atas segala macam bencana yang menimpa kami. Tsumma qala Syekhul Salihul Faqihu, lalu berkata Syekh Saleh Al-Faqih, man qalaha fi kulli muhimmin wa nazilatin alfa marratin, barang siapa yang membacanya fi kulli muhimmin, dalam segala perkara-perkara yang menyusahkannya, wa nazilatin, dan bencana-bencana yang menimpa dirinya, alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Farrajallahu anhu, niscaya Allah bebaskan dia dari semua itu. Wa adraka ma'mulahu, dan dia akan mendapatkan segala apa yang dicita-citakannya. Kita baca ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha salatan tunjina min biha jami'il ahwali wal afat min jami'il ahwali wal wa afat taqdi lana biha wa taqdi lana
biha jami'al hajat jami'al hajat wa tutahhiruna biha wa tutahhiruna biha min jami'i min sayyi'at jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha wa tarfa'una biha indaka a'la darajat indaka a'la darajat wa tuballighuna biha wa tuballighuna biha aqsal ghayat aqsal ghayat min jami'il khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal fil mamat. hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan sholawat yang dapat menyelamatkan kami dengannya dari segala macam kesulitan dan bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan agar engkau menunaikan untuk kami dengan sebabnya akan seluruh hajat-hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, dan agar engkau mensucikan kami dengannya dari segala dosa-dosa. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, dan agar engkau mengangkat kami dengan sebabnya di sisimu setinggi-tingginya derajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, dan agar engkau menyampaikan kepada kami dengan sebabnya sepuncak-puncak segala tujuan. Min jami'il khairat, dari segala kebaikan-kebaikan, fil hayati wa ba'dal mamat, dalam kehidupan dan setelah kematian. Jadi Syekh Saleh Musa Al-Tariq, suatu hari beliau itu mengendarai kapal menyeberangi lautan yang luas. Tiba-tiba angin taufan, badai di lautan. Kata beliau, kalau keadaan seperti itu pasti nggak ada orang yang bakal selamat. Dalam keadaan genting seperti itu, tiba-tiba aku tertidur, dan di dalam tidurku itu aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam tidur itu Rasulullah memerintahkan untuk semua penumpang kapal membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Dan setelah dia terbangun, diceritain tuh tentang mimpinya tersebut, dan semua penumpang membaca sholawat itu sebanyak 1000 kali, dan akhirnya mereka semua diselamatkan. Ini kalau dalam kajian ilmu fikih, orang yang sholat di kapal air beda dengan orang yang sholat di kereta, dengan orang yang sholat di pesawat. Kalau dia sholat di kapal air itu tidak wajib wudu. Sedangkan jika sholat di kereta atau sholat di pesawat, dia wajib wudu. Seandainya kalau dia sholat di kapal air, di mana arah kiblat, maka dia ngadep kiblat itu. Allahu Akbar. Dan ternyata setelah takbiratul ihram, kapal itu berbelok-belok keluar dari jalur kiblat, apakah ke kanan ataukah ke kiri, berpaling dari kiblat, sah sholat. Dan tidak wajib dia mengulang, tidak wajib dia wudu. Tetapi jika dari awal dia tidak menentukan arah kiblat, mana kiblat ini ya, lalu dia sholat asal saja, menghadap kemana saja, maka sholat yang seperti itu wajib dia mengqadhanya, kecuali kalau memang dia tidak mengetahui di mana arah kiblat. Maka seandainya ada orang sholat 4 rakaat menghadap 4 arah dengan 4 kali ijtihad, sah sholatnya.
Kenapa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena satu kali ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Seumpama dia sholat di tengah hutan, waktu zuhur udah masuk, dia bingung kemana nih arah kiblat ya. Akhirnya dia berijtihad. Artinya berijtihad badlul majhud fi talabil maqsud, mengerahkan segala kemampuan untuk menggapai apa yang dituju. Wah, kayaknya di sono itu kiblat kayaknya madhab sono nih. Dia ijtihad, dia usaha dulu. Wah, kayaknya sono nih. Allahu Akbar, madhab sono. Ternyata di rakaat yang kedua dia ijtihad lagi. Kayaknya madhab sono ini. Akhirnya dia berputar arah madhab ke sono. Rakaat yang ketiga kayaknya ke sono ini, dia putar arah madhab ke sono. Di rakaat yang keempat dia ijtihad lagi madhab ke sono. 4 rakaat 4 arah dengan 4 kali ijtihad sah sholatnya. Dengan syarat usaha dulu. Kalau dia sholat di pesawat itu ngadep kiblatnya kemana? Rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Nggak sempurna. Ini dalam arti sholat yang wajib, bukan sholat yang sunnah. Kalau kita di kereta, seumpama Gresik kemarin untuk haul, kita naik kereta, sholat duha, madhep mana aja kereta itu berjalan, boleh. Yang namanya sholat sunnah. Tapi yang namanya sholat fardu, seandainya dia sholat di kereta menghadap ke arah kereta berjalan, maka nanti setelah turun dari kereta wajib dia sholat lagi. Kalau di pesawat sama begitu. Pesawat kiblatnya bagaimana? Rukunya bagaimana? Sujudnya bagaimana? Nggak sempurna. Ketika dia seperti itu, nanti sholat lagi berapa kali sholat di pesawat model begitu. Di pesawat sholat Johor begitu, di pesawat sholat asar begitu. Nanti setelah turun dari pesawat wajib sholat Johor lagi, wajib sholat asar lagi. Udah kalau begitu, kalau emang foto, ngapain saya ngerjain sholat di pesawat? Dia sholat di pesawat itu adalah lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat, supaya dia tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Walaupun dia wajib qadha, tetap dia wajib untuk mengqadha sholatnya, mengulang kembali sholatnya. Karena sholat di pesawat itu tidak sempurna menghadap kiblatnya, tidak sempurna kiblatnya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna rukun-rukunnya. Maka ketika itu nanti dia wajib mengulang atau mengqadha sholat tersebut. Itu ya, itu dalam permasalahan sholat di perahu atau di kapal air. Dia nggak perlu mengqadha, karena kalau sholat di kapal air kan keadaannya sempurna, dia diri ya, ruku bisa, sujud bisa, nggak wajib qadha. Tapi kalau di pesawat nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa menentukan ruku, nggak bisa menentukan sujud, wajib qadha. Itu dalam kajian fikih. Kemudian kita melihat dalam kajian ilmu tafsir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Kata-kata al-usr itu artinya adalah ma'rifah. Kata-kata yusron itu adalah nakirah. Dalam gramatika bahasa Arab, isim yang menggunakan alif lam itu namanya isim ma'rifah. Alhamdulillah itu pakai al, berarti ma'rifah namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu namanya isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim yang khusus, isim yang sudah diketahui
isim yang sudah dikenal. Sedangkan nakiroh adalah isim yang sifatnya umum. Umpama rumah itu, nah berarti itu ma'rifah. Tapi kalau disebutin rumah sifatnya umum, namanya nakiroh. Rumah yang mana? Rumah banyak. Laki-laki, nah itu nakiroh. Karena laki-laki yang mana? Banyak. Tapi kalau laki-laki itu yang pakai kopiah, nah itu berarti ma'rifah. Maka ketika kata itu tidak menggunakan alif lam, itu namanya nakirah. Contoh yusron. Yusron nggak ada alif lamnya, berarti nakirah. Al-usru itu pakai alif lam, berarti ma'rifah. Nah, dalam kajian bahasa Arab dikatakan idza dzukirasman mu'arrafan wa a'adathu kana tsani huwal awwal wa idza dzukirasman nakiratan wa a'adathu kana tsani ghairul awwal. Perhatikan di sini ya. Apabila disebutkan isim ma'rifah lalu diulang, maka adalah isim yang kedua sama seperti isim yang pertama. Isim yang pertama adalah isim yang kedua. Sedangkan apabila disebutkan isim nakirah lalu diulang, maka isim yang kedua adalah bukan isim yang pertama. Gampangnya begini, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Itu isim ma'rifah, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Itu disebutkan kata al-usri 2 kali kan? Disebutkan kata yusron 2 kali kan? Bedanya kalau isim ma'rifah disebutkan 2 kali, usru, al-usru itu artinya adalah kesulitan. Sedangkan yusron itu artinya adalah kemudahan. Kalau disebutin ma'rifah 2 kali, itu 2 kali artinya 1. Kalau disebutin nakiroh 2 kali, itu artinya nakiroh 2. Disebutin usron, yusron, itu artinya 2. Disebutin al-usri, itu artinya 1. Berarti secara dari sisi bahasa aja, ketika disebutkan kata al-usri 2 kali, itu maknanya 1. Ketika disebutkan kata yusron 2 kali, itu artinya 2. Al-usri artinya apa tadi? Kesusahan. Yusron artinya apa? Kemudahan. Berarti dalam satu kesulitan Allah siapin 2 kemudahan. Itu dari sisi bahasa aja udah ketahuan. Susahnya 1, mudahnya 2. Sakitnya 1, senangnya 2. Pengorbanannya 1, suksesnya 2. Itu rumus dalam kehidupan dunia. Coba dah, kita disunat dulu, sakit gak? Sakitnya 1. Lah sekarang enaknya bagaimana? Hah? Yang namanya kawin mah enaknya dikit, gurihnya ya banyak. Begitu kan? Dulu kita waktu belajar jalan dikit jatuh, jalan dikit jatuh, susahnya 1. Sekarang kita udah bisa jalan, mikirin pernah jatuh gak? Udah jatuh. Susahnya 1, senangnya 2. Begitu juga kita malam pertama, kita tendang ke kanan, melintir ya Allah, kita tendang, reset ke kanan, reset ke atas. Pagi-pagi udah kayak habis disunatin gitu. Perih bahkan ke sini.
Itu kan susahnya sekali. Nah sekarang bagaimana sekarang rasanya? Ya Allah. Udah langsung. Udah langsung bener. Susahnya sekali doang. Itu dari sisi bahasa aja, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Kalau diterjemahkan secara bahasa, coba dah, sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita kalau ngartiin begitu rada-rada kurang paham. Tapi kalau diartikan secara ilmu nahu, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron, dalam satu kesulitan Allah siapin dua kemudahan. Itu artinya begitu. Karena dalam kajian gramatika bahasa Arab, idza dukiras man mu'arrafan wa a'adathu kana tsani huwal awwal. Wa idza dukiras man nakiratan wa a'adathu kana tsani ghairal awwal. Apabila ma'rifah itu disebutkan dan diulang, maka yang pertama dan yang kedua adalah sama. Dan apabila disebutkan nakiroh dan diulang, maka yang kedua bukan yang pertama. Jadi kalau disebutin nakiroh itu dua kali, berarti artinya dua. Kalau ma'rifah disebutin dua kali, itu artinya adalah dua. Itu artinya adalah satu. Kalau ma'rifah disebutin dua kali, artinya satu. Kalau nakirah disebutin dua kali, itu artinya adalah dua. Empat belas.